Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Bagus Ananda. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul pengaruh polusi terhadap lingkungan sekitar. Yaitu di sini ada polusi. Polusi udara akibat dari peningkatan penggunaan jumlah kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas-gas berbahaya akan sangat mendukung terjadinya pencemaran udara. Dan salah satu akibatnya adalah adanya pemanasan global. Hingga saat ini, lebih dari 70% pencemaran udara diakibatkan oleh emisi kendaraan bermotor. Aktivitas transportasi di jalan raya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan dan daya tarik kota yang pesat. Angka kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia, terutama kota-kota besar, menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat sehingga menimbulkan permasalahan yang serius, yakni kemacetan, meningkatnya konsumsi bahan bakar dan semakin parahnya tingkat pencemaran udara akibat emisi gas buang yang dihasilkan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia jumlah mobil penumpang pada tahun 2013 yaitu 11.484.514 unit. Bertambahnya jumlah mobil penumpang ini akan berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat. 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, bahwa udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia, serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya. Untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia, serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya. 2. Udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara agar dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mengenai efektivitas ionizer BBM terhadap penurunan emisi gas karbon monoksida atau CO dan gas hidrokarbon atau HC pada mobil perlu dilakukan. Di sini ada tujuan penelitian yaitu 1. Mengetahui besar kandungan dan kemampuan daun Batavia menyerap Pb. 2. Mengetahui hubungan jumlah kendaraan dengan besarnya akumulasi Pb pada daun Batavia. 3. Mengetahui dampak polusi udara bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. 4. Menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi pencemaran udara. Di sini juga ada manfaat penelitian, yaitu mencari tanaman yang dapat menyerap Pb sehingga resiko kerusakan kawasan Jalan Malioboro dapat ditekan sekecil mungkin. Dan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Pb sebagai polutan yang sangat toksik bagi kesehatan manusia. Dampak pencemaran udara. Udara-udara yang tercemar partikel dan gas dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang terutama terjadi pada fungsi valve dari organ tubuh seperti paru-paru dan pembuluh darah atau menyebabkan iritasi pada mata dan kulit. Pencemaran 6 karena partikel dan debu biasanya menyebabkan penyakit pernapasan kronis seperti bronkitis kronis, emfisema paru, asma dan bronsial dan kanker paru. Pencemaran udara dapat menyebabkan kerusakan terhadap manusia dan lingkungan. Pencemaran udara meningkat mempengaruhi produktivitas pertanian, merusak bahan-bahan, berdampak negatif terhadap ekosistem, dan menyebabkan gangguan estetika dari seluruh dampak tersebut. Dampak terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia adalah yang dominan dengan kontribusi kurang lebih 90% dari total kerusakan akibat pencemaran udara. Lingkungan masyarakat. Manusia beserta semua makhluk hidup yang ada di dunia hidup berdampingan antara satu dengan yang lainnya. Makhluk hidup berdampingan tidak hanya dengan sesama makhluk hidup saja, namun juga dengan berbagai komponen yang tidak hidup yang berada di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, betapa kita mengetahui arti penting lingkungan, pencemaran lingkungan manusia dengan segala kehebatannya telah semakin maju dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia semakin menemukan banyak sekali temuan-temuan baru yang memudahkan kehidupan manusia ke depannya. Selain itu, karena faktor kemajuan zaman,
pula saat ini telah didirikan sebagai macam gedung yang difungsikan sebagai pusat-pusat industri dan lain sebagainya, tanpa disadari secara nyata oleh manusia. Bahwasanya seiring dengan aktivitas yang meningkat ini, maka manusia juga menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan. Karbon monoksida. Karbon monoksida atau CO adalah suatu gas yang tak berwarna, tidak berbau dan juga tidak berasa. Gas CO dapat berbentuk cairan pada suhu di bawah min 192 derajat Celcius. Gas CO sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dengan udara berupa gas buangan atau Wardana 2004. Di lingkungan, karbon monoksida dapat terbentuk secara ilmiah, namun sumber utama dari gas tersebut adalah dari kegiatan manusia. Karbon monoksida yang berasal dari alam yaitu akibat kebakaran hutan, oksidasi metal di atmosfer, lautan, serta badai listrik alam. Sementara sumber CO buatan antara lain berasal dari kendaraan bermotor, terutama konsentrasi CO yang tinggi seringkali diperoleh dari gas buang kendaraan bermotor dan polusi dalam ruangan yang buruk. Pada pembakaran bahan bakar bermotor, seluruh penggunaan bahan bakar tidak diubah seluruhnya menjadi CO2 dan H2O, tetapi sebagian juga dilepaskan menjadi CO dan sebagian material partikulat karbon organik. Penelitian. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian deskriptif dan bersifat studi kasus yang dikaji secara kualitatif. Mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pada masa sekarang. Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penggambaran keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan temuan fakta di lapangan. Namun, metode ini tidak berhenti hanya pada pengumpulan dan penggambaran data, tetapi juga dilanjutkan dengan interpretasi arti data tersebut. Karakteristik informan yang akan dipilih untuk dimintai keterangan memiliki kriteria khusus. Mereka harus warga yang tinggal di dekat penampungan sampah Perumnas 2 Depok Tengah karena mereka yang paling merasakan dampak negatif keberadaan penampungan sampah tersebut. Wawancara. Jumlah informan yang diwawancarai ada 5 warga yaitu Pak Ade, Ibu Haji, Bapak Sim, Bapak Sur, Ibu Rat. Mereka adalah warga yang tinggal dekat dengan unit pengolahan sampah tersebut, serta merasakan dampak dari pengolahan sampah tersebut. Dan satu orang dari pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok yaitu Ibu MD sebagai pihak yang berkaitan dengan unit pengolahan sampah atau UPS tersebut. Informan tersebut ditemui peneliti saat melakukan kegiatan penelitian di UPS Sadewa tersebut serta saat wawancara ke DKP peneliti. Melakukan pendekatan terhadap warga yang menjadi informan dengan cara memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian melakukan peneliti. Untuk wawancara dengan petugas DKP, peneliti membuat surat kepada Pemkot Depok yang disampaikan melalui Kesbang Linmas untuk kemudian peneliti mendapatkan izin melakukan penelitian di UPS Sadewa, Depok, serta ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok. Pengamatan. Pengamatan peneliti mengadakan pengamatan langsung dengan mengunjungi langsung ke tempat unit pengolahan sampah tersebut dan melihat langsung proses pengolahan dan merasakan langsung polusi udara, yaitu bau dengan indera penciuman serta melihat langsung lalat dan nyamuk yang ada baik di sekitar unit pengolahan sampah UPS tersebut maupun di rumah-rumah warga. Lokasi penelitian ini saya yang utama adalah Perumnas 2 Depok Tengah. Maksud pemilihan Perumnas 2 Depok Tengah sebagai lokasi penelitian adalah karena di lokasi tersebut terdapat penampungan sampah yang mengganggu masyarakat sekitar. Lokasi tersebut diteliti menemukan lokasi ini setelah berkeliling Kota Depok. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Perumnas 2 Depok Tengah dikarenakan di daerah tersebut telah terjadi pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi karena kurang efektifnya unit pengolahan sampah yang ditempatkan di lokasi tersebut. Penelitian. Bab 1. Penelitian ini berisi latar belakang masalah yang akan diteliti. Permasalahan dalam penelitian ini, pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam peneliti ini. Tujuan dilakukannya penelitian ini dan signifikansi atau kegunaan.
Penelitian ini, baik secara akademik